akan yang kami bunuh agar supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa kami adalah Yesus. Yang kami bunuh supaya bangsa kami ini terbebas dari penjajahan Romawi adalah Yesus. Itu yang dijawab oleh Allah itu. Kalau yang dijawab oleh Allah Kristen, Al-Maidah ayat 116, 117. Itu dibahas Kristen. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu baru bahas Kristen. Kalau bahas penyaliban, bahas Yahudi. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang kemudian mengangkat Kristus menjadi Tuhan demi dosa waris. Padahal penyaliban bukan karena dosa waris. Penyaliban karena faktor ekonomi. Mulai hari itu, Yesus tidak lagi tampil di depan umum, melainkan Yesus berangkat ke sebuah daerah dekat padang gurun bernama Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya, sembunyi dari penangkapan Yahudi dan Romawi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 1 abad, 2 abad, 3 abad muncul konsep pagan. Yesus mati untuk dosa waris. Naka-naka belam maka itu tak ada. Yesus ingin dibunuh karena faktor ekonomi, politik, cahayu. Makanya ketika mereka ingin membunuh Yesus karena unsur politik, karena unsur kemudian ekonomi, Allah menyelamatkan nabinya. Makanya di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus dan Yesus bersembunyi, mereka kemudian menemui seorang pengkhianat bernama Yudas untuk supaya menemukan Yesus agar Yesus dibunuh untuk menyelamatkan mereka dari tekanan Roma, bukan dari dosa waris. Cahayu itu karangan paganisme, sabar. Jadi Amsal 21 nomor 18 ini kata Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 nomor 44 harus terjadi seluruhnya apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Itu kata Yesus. Saya ulang, kata Yesus, harus terjadi apa yang telah dituliskan tentang aku di kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Apa yang tertulis tentang aku di Amsal? Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti Yesus orang jujur. Jadi kalau orang keblamats tidak akan pernah bisa paham data dalam Bible. Itu yang Anda tanya tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran melakukan penggantian? Karena orang Yahudi ingin membunuhnya karena mereka sepakat membunuh orang yang melakukan mukjizat demi untuk keangkara-murkaan dan keserakahan duniawi. Bukan karena dosa waris, cahayu. Kristen itu penumpang gelap yang bikin cerita sendiri yang tak ada pangkal ujungnya kepada pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya dalam Matius 8:4, perlihatkan diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Hewan ternak, bukan manusia apalagi Tuhan. Demikian saudara, maaf kepanjangan, silakan. Ya, oke Bang Suma, saya respon sedikit. Ya betul sih, memang itu peristiwa kejahatan ya. Apa yang terjadi kepada Yesus itu peristiwa kejahatan. Memben sesama saja sudah jahat, apalagi memben anak Tuhan, kan begitu ya. Sudah jahatnya luar biasa itu. Betul sekali, itu peristiwa kejahatan. Tetapi kenapa orang Kristen kemudian masih tetap percaya dan itu benar-benar terjadi? Karena di Alkitab sendiri memang Tuhan itu punya polanya sendiri ya. Jadi ada pola yang sering dilakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia merencanakan kejahatan
tapi Tuhan itu mengubahnya jadi kebaikan. Termasuk apa yang terjadi sama Kristus. Manusia betul rencananya adalah rencana jahat. Tetapi Tuhan sendirilah yang mengubahnya sebagai berkat atau anugerah. Dengan pemberitaan yang ada di Perjanjian Baru sebagai penebusan dosa, itu bukan dari perjanjian ini ya, maksudnya di Perjanjian Baru berdasarkan klaimnya Yesus sendiri, bahwa memang dia harus menyerahkan nyawanya, harus menderita, wafat, dan bangkit. Itu berdasarkan klaimnya sendiri. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa mengubah yang direncanakan jahat oleh manusia itu menjadi sesuatu yang baik, bahkan berkat. Sebelum Yesus kan juga sudah ada kisah yang sama. Misalnya Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan memimpin Yusuf, dan Yusuf justru jadi penyelamat bagi waktu itu dari kelaparan ya Yusuf ya. Di kisah di Kejadian itu saya nggak begitu hafal, cuman ada peristiwa dengan pola yang sama. Yusuf itu dijahati sama saudaranya, dijual, tetapi Tuhan malah memimpin Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa yang waktu itu kelaparan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sendiri bisa mengubah. Itu ada kalau nggak salah di Kejadian ya, saya bacakan ayatnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah itu, sehingga apa yang harus dialami Yesus tentang penyaliban atau tentang penderitaannya yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Yesus sendiri, anak manusia harus mati, aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Kemudian gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Berdasarkan cerita-cerita itu sebelum peristiwa penyaliban, makanya orang Kristen juga semakin percaya bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Makanya tadi saya bertanya ke Bang Suma, kenapa di dalam Islam justru Isa digantikan dengan orang lain? Bukankah Allahnya adalah Allah yang sama, Allah yang bisa mengubah sesuatu yang jahat menjadi kebaikan, atau menjadi berkat, atau menjadi pesan berkat? Begitu Bang Suma. Terima kasih. Kristen ini muncul belakangan dari tragedi penyaliban. Poin apa yang ingin diusung kemudian oleh Kristen? Pertama, melantik Yesus jadi Tuhan. Maka dia harus mati bangkit untuk jadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14:9. Yang kedua, dosa-dosa Kristen ingin ditebus. Seabrek doktrin dan dogma yang muncul kemudian dalam konsep Kristen, pada intinya menghantarkan semua yang ikut terlibat dan materi yang ada di dalamnya harus terkonsentrasi, harus terkonsentrasi kepada jualan-jualan iblis. Salib, seperti yang Anda katakan tadi, Tuhan bisa merubah. Siapa Tuhan yang merubah ke ini begitu? Di mana Tuhan merubahnya, di mana? Oh, Tuhan merubahnya yang tadinya ini bangun. Itu maumu. Karena iblis yang mempengaruhimu. Tidak ada itu. Kristen ingin kemudian menjadikan apa yang terjadi sebagai buah kejahatan dan menghasilkan kemudian ilustrasi kebaikan. Itu mustahil. Mustahil itu terjadi. Ini Anda hanya ingin memuluskan keinginan setan.
Bible Anda yang kita baca, yang kita urai, yang kita bahas ini adalah catatan-catatan pewarta. Bukan firman Tuhan. Bukan sabda Yesus juga. Tapi cerita-cerita yang disusun berdasarkan atas narasi-narasi saksi. Dan kitab ini diambil karena sesuai dengan konsep yang diinginkan iblis, yaitu mempertuhankan sosok yang bukan Tuhan, minimal setara dengan Tuhan. Makanya tadi timpang kan, saya sudah menguraikan apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Mereka ingin membunuh utusan Tuhan, Tuhan menggantikan. Bisa nggak? Bisa. Oh, dia yang harus mati. Kenapa? Karena dia anak domba. Nah, ini Kristen ini. Kristen pasti. Ya, memang Kristen. Oh, ini harus terjadi Bang Sumang. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa dengan jalan kutu. Oh, Kristen pasti. Yes. Antara Yahudi dan Islam, konsep Kristen tidak pakai. Konsep pagan itu. Itu konsep dewa Molok. Antara Islam dan Yahudi, penolakan Yahudi kepada Nabi Isa, menolaknya sebagai nabi, bukan menolaknya sebagai Tuhan. Terjadinya penggantian terhadap Nabi Isa bukan diganti untuk menebus dosa, enggak, tapi untuk kemudian melampiaskan kemarahan Tuhan terhadap mereka Bani Israel. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca Yesaya 1. Lengkap 1 perikop 1 bab. Artinya ketika saudara menginginkan Tuhan kemudian memutarbalikkan, oh itu nggak ada kawan. Akan menabrak semua rambu-rambu yang ada. Termasuk menabrak ajaran Yesus. Kalau dia mengatakan inilah darahku untuk menebus orang, itu konsep yang disusun demi untuk melancarkan konsentrasi iblis kepada tujuan. Apa keinginan iblis? Menyesatkan manusia. Apa ending daripada penyesatan terhadap manusia? Manusia sesat. Apa tindakan Yesus terhadap manusia sesat? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa antisipasi Yesus terhadap keadaan yang terjadi sebelumnya? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas itu. Maka yang terjadi hari ini adalah Kristen dengan pola yang ada menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Padahal orang yang disalib ini adalah orang yang digayang-gayangkan untuk kemudian menjadi tumbal agar orang Roma tidak merampas bangsa Israel. Kok tiba-tiba berubah menjadi tumbal penebus dosa? Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi adalah dua kepercayaan yang berbeda, laksana langit dan bumi. Lalu pertanyaannya, tragedi penyaliban ini ada nggak Kristen di situ? Terlibat nggak Kristen? Ada nggak hubungannya Kristen? Tak ada, Cak Ayu, tak ada. Penyaliban terjadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Tapi iblis menjadikan penyaliban itu sebagai bahan jualan kepada pemikir-pemikir lemah agar mereka jatuh cinta dengan dosa-dosa yang mereka dihapuskan dengan darah orang yang menjadi tumbal di atas salib. Makanya bagi Yahudi salib itu simbol iblis. Bagi Kristen salib itu keselamatan. Bagi Tuhan penyaliban itu adalah kesesatan. Bagi Yesus penyaliban itu adalah karya iblis. Matius Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Yang mau menyalib itu iblis. Yang mengkhianati sehingga terjadi penyaliban itu iblis. Yang disalib itu manusia terkutuk. Yang dikutuk itu pemakan suap. Yang makan suap itu Yudas. Maka dikatakan tadi dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik, pemakan suap, dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, Yesus. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur.
Makanya Yesus berkata, enyahlah iblis, enyahlah Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ketika kemudian Yesus hendak ditangkap, yang terjadi pemikiran Tuhan. Apa itu? Aku akan menjadikan orang fasik sebagai gantinya. Aku akan menjadikan pengkhianat sebagai tebusannya. Itu yang dipikirkan Tuhan. Tapi yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia pergi di sana ditangkap dan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Sekuat apapun engkau mencoba untuk membunuh utusanku, aku tetap akan melindunginya. Mazmur 91, 8 dan 9. Engkau hanya menonton orang fasik. Engkau hanya menonton orang fasik. Orang fasik itulah yang ditangkap, yang disalib. Engkau hanya menontonnya. Itu kata Mazmur 91. Dan itu adalah nubuatan mutlak untuk Yesus. Malaikat akan datang menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau akan kuangkat dan engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton dari atas. Itu kata Mazmur 91. Oke. Jadi sekali lagi saudara, Anda mengatakan Tuhan mampu memutarbalikkan. Demikian juga Tuhan mampu menyelamatkan nabinya. Dan yang menggantikannya adalah orang yang dikira Nabi Isa alaihissalam dikira Yesus. Kenapa demikian? Itu hukuman bagi orang-orang Yahudi. Silakan. Ya. Aduh, saya bingung juga ya, maksudnya kenapa Bang Suma mengatakan bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu ajaran iblis, karena Yesus sendiri di dalam Alkitab mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu sehingga engkau hendak menyalibkan aku, begitu. Kemudian berdasarkan ayat itu seolah-olah seluruh kitab suci adalah ajaran iblis ya. Aku bingung juga sih maksudnya kenapa kok disimpulkan seperti itu. Dan ya aku tadi bertanya, memang betul bertanya tentang kenapa harus digantikan. Bukankah Tuhannya sama, artinya bisa melakukan yang sama. Kan orang Kristen percaya memang Allah bisa merubah. Itu kan di Kejadian sendiri memang bunyinya begitu Bang Suma. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 itu kan berbunyi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Begitu loh. Jadi manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sendiri bisa mengubah reka-rekaan yang jahat itu jadi kebaikan untuk manusia lagi atau untuk dirinya juga. Jadi makanya berdasarkan ayat itu, peristiwa sebelum Yesus sudah ada yang mengubah sesuatu kejahatan menjadi kebaikan, yaitu peristiwa Yusuf. Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan malah membimbing Yusuf sehingga menjadi menyelamatkan bangsa yang waktu itu kelaparan. Nah, begitu juga dengan Kristus. Memang betul ada peristiwa kejahatan sampai menyalibkan Kristus sampai wafat. Tetapi kejahatan itu diubahnya sebagai berkat. Karena ya itu memang relevan dengan apa yang diajarkan Yesus tentang kasih. Kan Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih, bahkan dikatakan di Yohanes 15:13 itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sehingga apa yang diderita Yesus, apa yang dialami Yesus, itu sesuai dengan klaim-klaimnya. Ya walaupun Bang Suma tadi bilang itu ajaran iblis, tapi ya mungkin kan karena kita berbeda ya. Dan Yesus juga bilang tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Ini juga suatu indikasi bahwa tidak mungkinlah dia digantikan sama orang lain. Karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Masa Yesus mengajarkan sendiri tapi malah digantikan orang lain, kan nggak lucu. Maksudnya nggak konsisten gitu loh, ngajarin sendiri tapi malah melewatkan sendiri. Bahkan di ayat-ayat yang lain juga tentang gembala yang baik memberikan nyawanya. Kemudian tentang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi
Kasih karunia itu pemberian Tuhan, memang yang tidak layak diterima oleh kita. Tapi dia berikan karena kasihnya. Sehingga kita memaknai salib bukan sesuatu yang hina, justru sesuatu yang mulia. Cuman sayangnya di Islam salib sudah nggak ada lagi. Sudah berbeda. Ya jadi ya mungkin karena memang yang disebut Injil juga kan bukan Alkitab ya. Dan beda sumber. Tapi ya sudahlah. Cuman saya di sini titik beratnya gini Bang Suma. Oke lah, kita kan memang sering bahas agama ya. Cuman saya yakin bahwa misalnya nih kesalahan misalnya kesalahan Quran misalnya tidak mungkin membenarkan Alkitab. Begitu juga kesalahan Alkitab tidak serta-merta membenarkan Al-Quran gitu loh maksud saya. Artinya semuanya ini berdiri dalam kebenarannya masing-masing. Yang perjanjian baru ya punya pandangannya sendiri tentang penebusan dosa sampai kepada meninggikan Yesus sebagai Tuhan. Karena dia memang menebus dosa, makanya kita mengeluh-elukan dia kan. Sama seperti orang yang punya hutang mengeluh-elukan orang yang mau melunasi hutangnya dia. Begitu juga dalam Quran. Meninggikan misalnya Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Tuhan, ya mereka dalam konsepnya sendiri-sendiri. Jadi biarlah kita mengedukasi yang di bawah ini sesuai dengan jalurnya masing-masing. Jadi kesalahan misalnya pengajaran dalam kekristenan tidak membenarkan keislaman, dalam keislaman juga tidak membenarkan kekristenan. Begitu. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Saya ngawas. Yesus membenarkan tidak menyembah makhluk terkutuk di salib? Kalau pengajaran Yesus kan secara dasar ya, perintah Yesus itu menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Menghormati ini maksudnya kalau dia dikutuk itu dihormati? Kalau dia dikutuk itu kan memang peristiwa yang dialami Yesus. Saya sebagai orang yang melihat peristiwa itu justru menghormati Yesus. Karena peristiwa apa yang dialami yang seharusnya saya alami justru dialami Yesus begitu. Kenapa Anda yang harus mengalami itu? Apa dasar pijakannya sampai Anda yang harus disalib? Yang ngajarin siapa? Bukan harus disalib ya. Jadi peristiwa salibnya ini sebagai wujud penebusan dosa begitu. Penebusan dosa. Nah ini iya, pengajarannya kan penebusan dosa. Ini ilmu dari mana ini? Nebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu ilmu dari mana? Penebusan dengan darah, ya kan itu klaimnya Yesus sendiri. Di mana itu Yesus katakan? Iya misalnya nih dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang paling relevan ya. Perjamuan terakhir waktu itu Yesus secara simbolik mengangkat piala berisi anggur. Anggur di situ darah betulan atau memang anggur? Secara simbolik berisi anggur. Nah, bukan darah dan kan? Roti. Roti itu dagingnya. Tubuh, ya tubuh. Jadi itu secara terus simbolik, Pak. Kenapa larinya ke penyaliban? Ya itu kan secara simbolik dilakukan Yesus. Dan itu peristiwa itu kan persis sebelum penyaliban. Oh, jadi ini cuman dugaan aja, dugaan Kristen aja gitu. Ya, berdasarkan urutan peristiwa itu kan karena klaimnya Yesus, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Ya kan, sampai kepada peristiwa penyaliban. Jadi Kristen ini sekarang sudah tak ada dosa karena sudah ditebus. Ya, itu kasih karunia yang diberikan. Kalau kita Iya, maksudku tak ada lagi dosanya Kristen ini. Itu perjalanan, Bang. Soal maksudnya? ada dan tidak itu kan menuju pertobatan secara Loh. Kenapa bertobat lagi? Tadi darah Yesus katanya untuk nebus dosa-dosa semua orang. Iya. Gini. Terus? Iya. Jadi buktinya orang itu menerima kasih karunia itu adalah hidup baru, meninggalkan hidup yang lama. Hidup baru itu maksudnya? Hidup baru itu hidup sesuai dengan perintah Kristus atau mengikuti teladan Kristus. Apa? Nyembah Yesus gitu. Itu teladan Yesus. Tidak. Menuhankan makhluk yang dikutuk itu teladan Yesus. Tidak. Esensinya itu hanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu kan mentaati perintah-perintah Tuhan.
Iya betul. Nah, ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk? Lah saya mengikuti perintah Yesus untuk menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Ya, menghormati Yesus itu menyembahnya gitu maksudnya. Iya, karena penghormatan tertinggi kepada Bapa itu sampai kepada mengakui Bapa sebagai Tuhan. Oh, Kan begitu. sehingga Anda pun kemudian menganggap Yesus ini harus dihormati seperti hormat kepada Tuhan. Iya, sama aja. Meskipun dia juga, bukan Tuhan. ya dia fisiknya manusia, betul. Ya, jadi meskipun dia bukan Tuhan, Anda melantiknya setara dengan Tuhan karena Anda menghormatinya gitu. Iya, seperti perintahnya Yesus sendiri kan. Oh, iya. Jadi pada kesimpulan ini, Anda menghormati Yesus sehingga Anda menganggap dia itu adalah Tuhan meskipun Yesus yang dimaksud di sini hanyalah sebagai utusan. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan saja. Tapi Anda justru mengenal Kristus sebagai Tuhan. Yang mati di atas salib ini kan yang Anda maksud? Iya. Sama enggak dengan Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Sama. Anda bisa buktikan bahwasanya ketika Yesus berkata bahwa engkau tidak akan pergi ke tempat aku pergi. Dan Yesus juga berkata bahwasanya aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Dalam perjanjian lama. Iya, yang di dalam perjanjian lama dong. Karena Yesus mengatakan harus sesuai dengan perjanjian lama tentang kepergiannya. Nah, ada nggak di dalam perjanjian lama dituliskan mati lalu bangkit hari ketiga, ada nggak? Secara tersurat persis atau eksplisit sih tidak ada. Lalu? Karena ya kan Yesus hanya bilang segala yang tertulis tentang Mesias harus digenapi, tetapi tidak disebutkan maksudnya yang mana. Jadi selama ini ya Mesias mati dan bangkit hari ketiga ada nggak tertulis? Mesias mati ya nggak ada secara eksplisit seperti itu, Bang. Ya nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Di perjanjian lama tidak ada yang sama persis. Yang tertulis harus tertulis kata Yesus. Iya nggak ada. Matius 26 nomor berapa itu? Nomor 24. Harus ada yang sama persis, nggak ada. Nah, sedangkan Yesus mengatakan itu. Bagaimana dong? Matius 24-nya dia mengatakan itu. Iya betul itu betul. Nah, kalau tidak ada tertulis mati dan bangkit pada hari ketiga, lalu ini konsep dari mana? Justru saya curiga sesuai dengan angkatan jahat minta tanda dan sesuai dengan pengakuan Yesus bahwa iblis akan dilemparkan keluar, maka yang keluar dari kubur ini bukan Yesusnya. Tak lama lagi aku berbicara kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang. Dan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Yesus kebetulan mengatakan bahwasanya angkatan jahat tandanya adalah anak manusia keluar dari kubur. Iya. Ya itu dia. Sorry. Mungkin diperjelas lagi Bang. Maksudnya angkatan jahat, ya memang betul. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Anak manusia, Yudas juga anak manusia kan? Iya, waktu itu lawan bicaranya kan orang Farisi. Farisi. Yes. Iya, ya berarti untuk orang Farisi toh. Iya. Kan Paulus orang mana?
Paulus Farisi. Nah, yang mengajarkan bangkit hari ketiga siapa selain Paulus? Ya, Yesus sendiri dan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga? Ya, di Lukas. Perjanjian Baru, ya selain dari surat Paulus toh. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda ada di Matius. Di Lukas 24 nomor 36. Tapi di situ Lukas mengatakan Yesus berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, yaitu dia bangkit pada hari ketiga. Nah, yang itu yang enggak ada. Sampai pendeta bertelur mencari datanya di kitab Taurat bangkit hari ketiga itu tidak akan pernah ditemukan. Berarti pengajaran Farisi hanya datang kepada Paulus bangkit pada hari ketiga. Yesus tak mengajarkan. Tapi Lukas mencoba menuduh Yesus mengajarkan itu padahal tak ada. Anda cari tak akan pernah Anda temukan. Berarti murni yang mengajarkan itu hanya Paulus. Paulus seorang Farisi. Tanda orang Farisi adalah bangkit pada hari ketiga. Inilah yang menjadi jualan Paulus, andalan Paulus. Produk andalan Paulus yang dijual kepada non-Yahudi adalah bangkit pada hari ketiga. Waspadalah kepada orang Farisi. Ini yang Anda kemudian sangkakan. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa Bible ini adalah sebuah cerita-cerita yang disusun untuk menguatkan konsentrasi iblis agar manusia menuhankan Kristus. Kalau Kristus ini bukan kemudian Yesus, maka saya katakan Anda menyembah iblis. Apakah Yesus pernah membuatkan Kristus palsu? Pernah. Apakah yang mati di salib terkutuk ini adalah Kristus? Iya. Apakah Yesus anak Maria ini pantas dan wajar untuk dikutuk? Tidak. Lalu yang dikutuk siapa? Iblis. Ada enggak iblis bergelar Kristus? Matius 24 nomor 24. Penyesat. Kristus palsu. Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa buktinya bahwa yang keluar dari kubur ini iblis? Baca Matius 24 nomor 3. Tanda apa yang menyertai, tanda mana yang menyertai guru ketika guru datang? Yesus berkata, kalau aku yang datang, langit bergemuruh, kuasa-kuasanya berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, aku nampak di tengah langit, manusia semua meratap di bumi, dan semua manusia akan menatap aku. Itu tanda kedatanganku. Selain itu iblis. Karena Anda mengatakan bahwa yang bangkit keluar itu adalah Yesus, maka Yesuslah yang datang ke Lukas, Yesuslah yang datang ke Markus, Yesuslah yang datang kepada Paulus, Yesuslah yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur mengatakan Yesus keluar dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu adalah simbol angkatan jahat. Anda baca Matius Yohanes 12:31, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Kok bisa? Yes, baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Engkau hendak menyamai Tuhan, engkau hendak naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya justru ke alam kuburlah engkau akan dilemparkan. Dilemparkan ke alam kubur, iblisnya ada di alam kubur. Yesus kemudian berkata, angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur. Yesus berkata, iblis dilemparkan dari keluar. Keluar dari mana? Tidak mungkin keluar dari surga. Karena dari surga sudah selesai. Dari Gan Eden sudah selesai. Satu-satunya keluar itu adalah keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, barulah muncul agama di atas muka bumi ini mengajarkan makhluk terkutuk menjadi Tuhan. Orang keluar dari kubur jadi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah. Ya, tapi itu kan tanda Yunus kan tanda untuk yang tidak percaya, Bang. Iya, betul. Tidak percaya kepada siapa? Kepada pengajaran Yesus. Ya, tidak percaya tentang peristiwa Yesus. Oh, tanda enggak. Yunus ini. Oh, bukan. Bukan begitu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apakah ke-11 murid Yesus percaya? Enggak. Malah mereka tak tahu sama sekali. Ini ada apa? Kok bisa?
Bukannya guru kami sudah mati, kata kalian. Kenapa mereka nggak tahu tentang gurunya? Karena pada saat penangkapan seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi yang mereka tahu, guru kita sudah dibunuh, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang petani kembali bertani, nelayan kembali nelayan, yang menjadi dokter kembali jadi dokter, yang dosen kembali dosen, penari latar kembali kepada penari latar. Kehilangan guru sudah. Datanglah perempuan-perempuan ini melapor. Ya, Petrus dan kawan-kawan, kenapa? Gurumu yang dibunuh itu, ada apa? Hilang loh jasadnya dikubur. Ada aja, mana mungkin. Tidak mungkin, masa ada orang mati hilang jasadnya jalan. Iya, betul. Ke-11 murid Yesus mendengarkan itu, menganggap berita itu adalah omong kosong belaka, dan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dipercaya. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi buta menuju ke kuburan yang dimaksud dan menemukan hanya ada kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau mereka sudah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak mungkin mereka nggak percaya. Gurumu bangkit loh. Yes. Memang beliau sudah ajarkan ke kita. Berlarianlah mereka manggil, guru, aku rindu. Di mana kau berada? Apa yang terjadi? Malah nggak percaya. Malah Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Ada apa ya? Kok bisa kayak gini? Mana mayatnya? Katanya udah mati. Tapi kan kami nggak hadir pada saat pembunuhan, penangkapan dan seterusnya. Malah yang ku tengok itu, ya aku malah dinubuatkan untuk menyangkali. Ternyata memang bukan dia, makanya aku menyangkalinya. Apakah dia gurumu? Bukan. Engkau akan menyangkali aku tiap kali sebelum ayam berkokok. Memang kamu akan menyangkali aku, karena yang kamu lihat itu bukan aku. Apakah ini gurumu? Bukan. Kau menyangkali aku. Nah, artinya bahwa ketika murid-murid ini tidak percaya, maka terjadi dua kubu. Siapa yang percaya? Angkatan jahat. Murid-murid percaya enggak? Enggak. Sekarang pengikut Kristen, yang diikuti Kristen murid atau yang lain? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Makanya kebangkitan Yesus sebagai Tuhan hanya menjadi cerita dongeng bagi Yahudi. Tapi cerita kebenaran dan keselamatan bagi Kristen. Itu. Bang Zuma, saya mau tanya. Silakan. Kenapa Bang Zuma mengatakan para murid tidak menerima? Sedangkan informasi di perjanjian baru sendiri, para murid kan menerima. Yang mana peristiwa diterima? Penyaliban, kebangkitan, kenampakan. Ya, di mana? Bahkan sampai disuruh mencucukkan jarinya. Oke. Kan Saya jawab. kan Boleh saya jawab? Itu. Boleh saya jawab? Ya, oke. Lukas 24 nomor 37. Nomor 36-nya tiba-tiba ada makhluk datang. Shalom alaikum. Wow, kaget murid-murid. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu dulu yang Anda harus pahami. Kenapa mereka mengira hantu? Bukankah mereka sudah diajarin akan bangkit pada hari ketiga? Justru karena tidak diajarin, yang ada dalam benak mereka, guru kami mati. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan mujizat. Keluar dari kubur, lambungnya dicucuk, makan ikan goreng, bangkitkan orang mati dalam rupa lain, bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mereka adalah orang pilihan. Dia, Kristus palsu, juga akan menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa muridnya percaya? Hei, bukankah Yesus mengatakan orang pilihan pun akan disesatkan oleh Kristus palsu ini? Jadi ketika Anda ditorehkan di dalam Matius 28, Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat, yang berkata ini bukan lagi Yesus. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Karena mereka adalah menjadi sasaran empuk dari iblis. Saudara,
Anda baca Lukas 4 nomor 6. Endingnya di nomor 13. Apa kata narasi yang ada di Lukas? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa tuh? Iblis menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa? Pada saat mereka semua terdoktrin untuk membunuh Yesus, maka saat itulah iblis bekerja. Inilah waktu yang tepat. Yesus diangkat oleh Tuhannya, maka penggantinya lah yang kemudian diobok-obok oleh iblis. Inilah waktu yang tepatnya. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, aku berkuasa memberikan kuasa di bumi ini. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mau memberikan itu kepada Yesus. Yesus menolak. Ada yang menerimanya. Siapa? Yang menggantikannya disalib. Itulah yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan? Iblis yang tadinya menawarkan ke Yesus, tapi Yesus menolaknya. Dialah yang menerimanya. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Pergilah seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari iblis, di mana kuasa itu tadi ditolak oleh Yesus yang asli. Yesus, ya, kalau kau menyembahku, kenapa? Aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dunia. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Enggak. Nomor 13 ya. Iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus dan mundur dari Yesus menunggu waktu yang baik. Kapan waktu baiknya? Pada saat Nabiullah Rasulullah alaihi salam, Isa alaihi salam diangkat ke langit, penggantinya lah yang kemudian tampil sebagai Isa alaihi salam yang adalah sosok iblis. Dia ngaku Yesus, boleh enggak? Boleh. Mana dalil validasinya? Waspadalah supaya kamu murid-murid pilihanku jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bisa enggak kemudian penyesat mengaku Kristus? Bisa, itu dalil. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Berarti iblis pun bisa mengaku Yesus. Mumpung Yesus sudah diangkat ke langit, kesempatan iblis mengaku Yesus. Hai, sini, aku Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus diceritakan muncul tapi rupa yang lain. Artinya apa? Iblis. Maria pun tak mengenal anaknya, mustahile. Maria muridnya yang meminyaki, yang mengurapi, yang mencium Yesus pun tak mengenal muridnya, mustahile. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Cerita. Maria datang ke kubur. Wahai ibu, siapa yang engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Apakah engkau melihatnya? Ternyata yang ditemani bicara ini sudah Yesus, tapi dalam bentuk lain. Makanya di dalam kitab saudara, malaikat pun, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Yang datang di kuburan siapa? Malaikat terang katanya. Boleh nggak iblis melakukan hal itu? Boleh. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Pasti ada gelarnya. Pengikut Kristus palsu ini pasti ada gelarnya. Dan pasti banyak. Kalau Yesus itu betul dalam perkataannya, maka itu harus terbukti. Sekarang, mari kita buktikan. Mana orang banyak pengikut Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat hanya Kristen. Tak ada lagi yang lain. Kalau bukan Kristen berarti Yesus bohong. Kalau Yesus tidak bohong berarti Kristenlah kandidat itu. Kalau Kristen benar berarti kalau Yesus benar, Kristenlah kandidatnya. Tapi kalau Kristus tidak benar, Yesus tidak benar, berarti Yesus pembohong. Tidak pantas kemudian dijadikan sebagai junjungan. Dia pembohong. Ternyata tidak ada
orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena Kristen ini bukan pengikut Kristus palsu. Lalu mana? Tidak ada. Berarti Yesus itu pembohong. Nah, mana yang benar? Yesusnya yang pembohong atau Yesusnya orang benar dan Kristenlah pengikut Yesus Kristus palsu tersebut? Maju kena, mundur kena. Ya Bang Suman, cuman ya gimana ya, soalnya di Alkitab itu memang tidak diceritakan ada penggantian. Walaupun misalnya ada cerita bisa merubah, tapi tidak dalam acara untuk menggantikan Yesus sendiri begitu loh. Jadi cerita tentang menggantikan karena tidak tertulis di Alkitab, jadi ya tidak kita ikuti. Dalam Perjanjian Baru kan nggak ada seperti itu. Ada Bang. Ada. Ketika kemudian Yesus dicobai iblis di padang gurun, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan diutus oleh dia untuk menatang engkau di kakimu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Batu, ya. Ya, ada. Ada nggak itu tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Berarti yang tertulis di Mazmur 91 itu untuk Yesus. Nah, kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dia. Itu kan waktu iblis mencoba itu kan benar-benar disuruh loncat, Bang. Iya, tapi Yesus nggak mau. Iya, itu maksudnya, itu benar-benar disuruh loncat gitu. Iya, karena bukan ingin diuji. Kemudian makanya iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Andai saja Yesus pada saat itu meloncat ke bawah, percaya enggak saudara bro admin kalau malaikat akan datang menyelamatkan Yesus? Ya itu firman Tuhannya begitu. Percaya enggak? Ya harus percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika Yesus ingin dibunuh, percaya enggak iblis gagal? Dan Tuhan akan mengutus malaikatnya mengangkat Yesus ke langit agar kakinya tidak terantuk kena paku. Ini bertentangan toh Bang? Apanya yang bertentangan? Kan gini, Bang Suma kan juga pernah mengatakan yang membunuh itu adalah perintah iblis. Yes. Ya kan, tetapi di sini Bang Suma mengatakan iblis sendiri memerintahkan itu iblis sendiri tahu kalau akan diselamatkan gitu loh. Maksudnya kan ini bertentangan. Saudara, ini. Jadi, di dalam Mazmur 91 ini tertulis tentang Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, sehingga dia malaikat akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Anda sendiri menjawab, andai saat itu kemudian iblis berhasil mencobai Yesus, loncat Yesus, maka Tuhan akan mengutus kemudian malaikat untuk menatang Yesus di tangannya. Nah, ketika kemudian iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalibkan, sama. Tuhan akan mengutus malaikat agar mengangkat Yesus ke langit untuk mereka enggak bunuh. Anda mundur sedikit, baca nomor 8-nya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal 17. Apa yang diterangkan di dalam Amsal 17? Nomor berapa Bang Suma? Nomor 23. Apa katanya? Orang fasik menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Apa kata Amsal 91? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, terhadap pemakan suap, terhadap Yudas. Dalil, Bung. Apakah Anda percaya Yesus anak Tuhan? Percaya. Dalil 91 dari kitab Mazmur itu berbicara sepenuhnya tentang anak Tuhan.
Berarti ketika ada upaya kemudian untuk membunuh Yesus, jangankan membunuhnya, untuk sekedar loncat dari bukit bumbungan bait suci saja, dari gunung yang tinggi saja, Tuhan tidak izinkan. Makanya kami umat Islam sangat mencintai beliau. Kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Dimanapun dia selalu selamat. Dari pencobaan-percobaan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, dia selalu selamat. Makanya kami menggelarinya alaihi salam. Al-Quran mengatakan dia angkat ke langit. Mazmur 91 mengatakan dia angkat. Dan hanya menonton terhadap apa yang terjadi terhadap pembalasan kepada orang fasik, pengkhianat. Dan di data nomor 16-nya di Mazmur 91 apa katanya? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bang Suma ditanya, apakah Yesus masih hidup sampai hari ini? Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Akan aku kenyangkan dia, berarti dia masih hidup sampai hari ini. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, berarti Yesus dengan santainya melihat segala keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu siapa yang mati terkutuk di atas salib? Sembahan Kristen. Siapa itu? Pengganti Yesus alaihi salam. Ya, Bang Suma, sorry. Silakan. Kalau kan tadi jenengan kan menjelaskan ya, malaikat-malaikatnya yang tadi ayat berapa itu ya? Jikalau engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Tuhan. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kan benar ya, maksudnya tertulis di perjanjian lama nih, di Ulangan. Ya kan? Nah, kalau yang ayat berikutnya, itu penafsirannya jenengan gimana? Jangan engkau mencobai Tuhanmu? Iya. Jangan kau mencobai firman Tuhanmu yang ada di Mazmur, yang menjanjikan perlindungan, keselamatan kepada utusannya, kepada anaknya. Jangan kau ragukan itu. Jangan kau mencobai dalil Tuhan. Jangan kau mencobai firman Tuhan. Jangan kau mencobai apa yang tertulis. Karena Tuhan akan betul-betul akan melaksanakan apa yang terjadi. Itu maksudnya. Jangan kau mencobai Tuhanmu, hanya kepadanya saja engkau mengabdi. Artinya iblis datang bukan untuk mencobai Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan. Iblis datang untuk menguji, apakah betul Yesus ini anak Tuhan. Kalau dia Yesus ini anak Tuhan, ini bisa kita pakai namanya, agar orang-orang nanti melantiknya menjadi Tuhan. Itu siasat iblis. Oh, ternyata betul dia anak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, sampai Pilatus berkata apa di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Matius 27 nomor 18. Artinya apa? Iblis bekerja nih, kerja rodi, ayo bagaimana cara? Makanya Yesus ketika dicobai untuk dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Andai saja engkau memperoleh firman dalam dirimu, engkau tidak akan punya niatan untuk membunuhku. Matius 8, Yohanes 8. Nah, coba Anda baca tuh, Matius 24, Matius 26 nomor 4, apa katanya? Mereka melakukan tipu muslihat. Orang-orang ini kalau tidak kerasukan setan tidak mungkin melakukan tipu muslihat. Imam-imam melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1 Anda baca. Mereka melakukan tipuan-tipuan demi untuk menjerat Yesus agar dibunuh. Itu pekerjaan iblis. Upaya iblis. Pokoknya iblis ini semangat. Ini betul-betul anak Tuhan. Bagaimana? Ayo kita upayakan supaya orang-orang membunuhnya. Bagaimana caranya? Karena kita gagal. Kita ajak dia ke gunung, dia tidak mau. Kita ajak ke bumbungan bait suci, dia nggak mau. Sekarang kita pengaruhi orang-orang sekelilingnya untuk membunuhnya. Masuklah mereka iblis-iblis ini. Prakapak. Berhasil? Enggak. Allah mengangkatnya ke langit. Yang dibunuhnya adalah sang pengkhianat. Baca yang tadi, Bung. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Jelas Yudas Iskariot.
Keterangan yang mana lagi yang Anda dustakan? Ya enggak, maksudnya keterangan Bang Suma itu untuk mendukung persepsi bahwa yang disalib bukan Yesus gitu loh, yang datang bukan dari perjanjian baru. Jadi ya gimana? Oke lah, cuman gini. Aku bertanya begini. Tujuannya apa sih? Sebenarnya yang diuji oleh iblis terhadap Yesus itu apanya? Kenapa iblis mengatakan jika engkau anak Tuhan? Yang diuji itu apanya dari Yesus? Saudara, setiap kali Nabi diutus, iblis berupaya untuk menggagalkan kenabiannya. Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Lut, semua, termasuk Yesus. Iblis berusaha kemudian menghilangkan para nabi di atas muka bumi ini, agar tidak ada yang menuntun kita. Iblis bersumpah, bahkan dikatakan di Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan. Iblis ingin menyelesaikan musuhnya. Maka siapa yang menyelamatkan musuh iblis? Para nabi, termasuk Yesus. Maka mereka berusaha untuk memblokade perjuangan Yesus untuk menyelamatkan. Akulah jalan, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Iblis enggak senang itu. Nabi Musa juga demikian. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ada Samiri, ada Paulus. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ketika Yesus menasihatkan, waspadalah kepada Kristus dan nabi palsu. Kristusnya ini nanti akan memiliki nabi, sebagaimana Musa memiliki nabi, yaitu Harun. Itu jelas itu. Nah, sehingga iblis ini melihat, wow, Yesus ini luar biasa. Dia bisa mensulap orang-orang Yahudi percaya kepada dirinya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan Yesus ini, maka seluruh orang Yahudi bisa kemudian kita sesatkan. Karena faktanya, Yesus melakukan banyak mukjizat dan mereka percaya. Dan apa yang terjadi sekarang? Orang-orang Yahudi gelisah dengan adanya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu, ketika iblis mencoba Yesus, ingin membuktikan apakah betul. Karena iblis sudah meyakini ini betul-betul utusan Tuhan, maka bulatlah kemudian tekad iblis untuk menyesatkan umat manusia dengan memanfaatkan nama Yesus. Coba nasihat Yesus, mewaspadai agar menghindarkan penyesat bernama Yesus Kristus. Coba iblis ketika mencobai Yesus mundur dan menunggu waktu yang baik. Ingat, Yesus mengatakan angkatan jahat keluar dari kubur. Tandanya. Ingat itu. Dan ingat ketika Yesus berkata tentang angkatan jahat, bahwa ada orang bertobat, kemudian setelah bertobat, iblisnya keluar. Iblisnya keluar memanggil iblis yang lain sebanyak 7 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi setelah orang bertobat ini kemasukan 8 iblis? Kejahatannya semakin parah dari kejahatan sebelum dia bertobat. Ini terjadi terhadap angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 40 sampai 45. Ya, oke. Pertanyaan terakhir Bang Suma. Silakan. Aduh, mohon maaf ini. Ya, oke lah, anggap saja begini deh, anggap saja perjanjian baru ini mungkin ajaran iblis begitu ya. Tapi mungkinkah iblis itu bisa mengajarkan misalnya begini, kasihilah Tuhan Allahmu begitu. Kasih kepada Tuhan, mungkinkah iblis mengajarkan hal seperti itu? Bahkan iblis mengajarkan kasihlah musuhmu begitu. Atau di ayat yang lain seandainya itu dikatakan ajaran iblis, mungkinkah iblis mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita, mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita? Kira-kira mungkin nggak iblis mengajarkan seperti itu? Silahkan. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, iblis membuat orang-orang terperdaya, pengikutnya, kejahatan menjadi seperti indah. Contoh, di dalam Al-Quran Al-An'am 160, Al-Isra ayat 7, Fussilat ayat 46, Al-Quran surah Al-Salsalah ayat 7-8. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya. Kasihilah
Tuhan Elohimmu. Wah, bagus sekali ayat itu. Tetapi cakupan praktiknya apa? Nihil. Yang disebut mengasihi Tuhan, saudara, adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Anda baca Yosua 22 nomor 5. Yang dimaksud mengasihi adalah tekun, setia, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu disebut kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan jalan setia menjalankan segala perintah dan larangannya. Itu setia kepada, itu kasih kepada Allah. Ulangan 11 nomor 1. Yang disebut kasih kepada Allah adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Masuk enggak Kristen di sini? Enggak. Kenapa enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan. Enggak lolos lagi Kristen. Kasihilah sesamamu manusia, bahkan kepada si jahat yang menjahati kamu kasihi. Apa kata Yesus tentang kasih kepada manusia? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain sama seperti itu untuk tidak menghilangkannya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya, ajaran kasih kepada Allah dan ajaran kasih kepada manusia, implementasinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, orang lain untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah cakupan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yang Anda praktekkan hari ini tidak mentaati perintah Allah dan mengajarkan anak-anak Anda, keturunan Anda, orang-orang di sekeliling Anda untuk meninggalkan perintah Tuhan. Dengan kata lain, Anda tidak kasih kepada Allah dan Anda tidak kasih kepada manusia. Anda justru menjerumuskan mereka. Saya lebih percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Begitu juga jika engkau mengajarkan keturunanmu hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau dan anak-anakmu tidak akan masuk surga. Apakah ajaran yang tidak memasukkan anak keturunan kita ke surga itu ajaran kasih? Sudah pasti bukan. Jadi kasih itu atiullah wa atiur rasul. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada tuntunan Nabi dan Rasul. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Mengasihi Tuhan. Ketika ditanya dalam Matius 19, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup kekal? Taati seluruh perintah Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu perintah Yesus. Itu perintah Yesus. Dan kata Yesus kemudian di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kamu ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Mulut mereka berbicara tentang Taurat, tapi perbuatan mereka tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Menenteng kitab Taurat, terjemahan kitab Taurat, tapi tidak mempraktekkan. Bedanya dengan orang Farisi apa? Kata Yesus, jangan kau ikuti mereka. Dengan kata lain, jangan kau menjadi Kristen. Hidup yang lebih baik dari hukum Taurat, dari orang ahli Taurat, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Karena kesempurnaan Taurat adalah mempraktekkan Taurat. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Orang-orang yang ada di sekelilingku ini, terkutuklah mereka karena mereka tidak melakukan Taurat, kata Yesus. Lalu Yesus menegaskan
bahwa percuma mereka kemudian menghormati, memuji, kalau dilai menyembah aku, sedangkan mulutnya memuji aku, sedangkan perbuatannya adalah mengikuti perintah manusia. Itu kata Yesus. Jadi kasih saudara kepada Tuhan itu lagi-lagi dipelesetkan oleh iblis. Kasih kepada Tuhan apa itu? Apa? Menerima Tuhan datang dalam rupa manusia, mati untuk dosa-dosa kita. Ya udah, oke lah Bang Ahmad. Jangan dipanjangin lagi ya. Jadi ya oke lah, apapun pendapatnya, cuman ya saya sih meskipun itu misalnya dikatakan sebagai pengajaran iblis, tapi saya masih belum percaya lah ya, maksudnya itu dari iblis. Karena di situ memang ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda sekali dari perkataan Yesus. Misalnya nih di Matius 5 itu, di Matius 5:43 itu kan dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, jadi aku rasa hal-hal yang seperti ini ya bukan ajaran iblis. Justru ini benar-benar ajaran Tuhan, karena Tuhan mengasihi tanpa pamrih. Dia memberikan dunia untuk orang jahat dan orang baik. Jadi secara prinsip ya saya belum bisa menerima kalau perjanjian baru itu dikatakan ajaran iblis. Berikut dengan peristiwanya ya. Begitu Bang Suma. Dan terima kasih untuk malam ini, sudah lumayan panjang juga. Jadi saya tak izin turun Bang Suma. Silakan. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih Bang ya. Baik. Andi juga. Kang Tito semuanya. Selamat pagi ya. Pagi Bang. Oke teman-teman, saya tanggapi yang terakhir dari Bro Admin. Dia mencoba untuk membaca Matius 5 dengan pernyataan Yesus, kamu telah mendengarkan firman. Jadi Yesus ini telah mengutip firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tidak salah. Itu ajaran yang baik. Itu tidak salah. Itu ajaran yang baik. Lagi pula saya katakan bahwa kitabnya orang Kristen ini itu adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait ajaran Yesus dengan murid-muridnya. Hubungan Yesus dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Hubungan Yesus terhadap Tuhan dan terhadap murid-muridnya. Jadi tidak semuanya salah. Kalau Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah pada mereka, ya itu ajaran baik. Tapi sekiranya ajaran jahat isinya tidak ada kebaikan, nampak tidak dia baik? Tidak. Ajaran buruk supaya ketahuan baik, di dalamnya harus ada kebaikan, nampak. Kalau semuanya kejahatan, tak ada yang milih nanti. Tidak bisa menyesatkan kalau semuanya yang ada kejahatan. Tidak ada. Bagaimana caranya mau menyesatkan orang? Sementara senjata yang dipakai untuk nampak kepada orang itu sudah nampak jahat. Orang nggak mau. Maka harus dicampur aduk dengan kebaikan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan kebaikan, kebenaran dengan kejahatan, yang hak dan yang batil? Kalau tidak dicampur adukkan, maka tak ada yang bisa disesatkan. Makanya polanya kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat, sekalipun aku sendiri tidak taat kepada Taurat, supaya aku memenangkan kemudian jiwa-jiwa penganut Taurat. Ketika Paulus mengaku sebagai penganut Taurat, dia akan menampakkan kebaikan-kebaikan. Dia akan noise di sini, tendang aja orang ini.
Jadi ketika Paulus menampakkan dirinya sebagai penganut Taurat, maka Paulus akan menampakkan ajaran-ajaran Taurat. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Wah, bagus, Paulus ini bagus. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Hore, Paulus bertobat." Tapi ketika kembali ke komunitasnya kemudian, babi itu semuanya halal dimakan, Cayu. Inilah yang terjadi ketika saudara Bro Admi menunjukkan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, cantik. Bagus. Tapi apa isinya? Menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Wah. Ternyata itu yang ingin dijual. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya ini sudah pukul 2 siang. Mudah-mudahan kemudian apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa dijadikan sebagai pengajaran, edukasi, agar anak-anak kita terhindarkan dari pengaruh-pengaruh penyembahan terhadap makhluk terkutuk di atas tiang salib dengan konsep penebusan dosa bla 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 dan seterusnya, yang mana ini kita ulas dan kita sudah sampaikan akar permasalahannya sebenarnya adalah iblis hanya memanfaatkan situasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promo baju Bang Andi. Masih di sini kita ya, masih di sini ngobrol. Masih. Silakan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Diskusi tadi. Insyaallah. No hujat. Yang penting mari kita ambil hikmahnya. Jangan sampai terperdaya oleh iblis. Teman-teman yang ingin memperoleh atau memiliki baju, karena ini usaha anak kita Aji, anaknya Bang Juma, bisa order bajunya. Itu ada gambar, bisa minta tanda tangannya langsung. Bisa hubungi saya, nanti tak kasih nomornya Adik Aji, langsung di order. Dari Makassar dikirim ke seluruh Indonesia. Siapa yang berminat, baik di YouTube maupun yang ada di sini, silakan hubungi saya atau hubungi langsung ke Bang Juma. Itu kira-kira teman-teman ya. Bunda Rama, ada yang tidak ingin ditambahkan? Udah pada tidur kali ini, ibu-ibu nih. Ibu-ibu PKK udah pada tidur? Kang Dito? Kalau udah pada tidur, kita bubar aja dulu ya Bang Juma ya. Boleh. Saya juga capek nih. Iya, boleh. Buka. Silakan. Gimana Kang Dito? Ya, kita istirahat aja. Iya, istirahat aja ya. Iya. Soalnya di Burundi juga udah jam 4 subuh ya Bang Juma ya. Iya. Ya udah ditutup secara keseluruhan aja, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Ada yang punya ini Bang Andi. Sorry Ya. Bang Andi. Ada yang punya bajunya Bang Andi. Banyak yang minta spill baju di bawah. Waduh, aku udah kasih anak-anak semua yang punya kue. Ada di saya tapi yang produk lama bukan. Coba yang tampil. Coba Tampilin dulu. Coba Kang. Bentar, saya ambil dulu di lemari dulu. Iya. Spill dulu. Iya, spill sebentar ya, teman-teman. Karena saya sendiri bangga loh kalau saya jalan di luar tiba-tiba saya lihat, ini bajunya Bang Suma dipakainya, Masya Allah. Tertulis nenekmu kiper. Ini pecinta Ampolongket ini. Sebagai tanda perjuangan kita sama-sama teman. Mana tahu ada Harganya yang kalau mau nggak harganya berapa Iya. ya? 200 berapa? 229. 229 belum ongkir. Iya. Itu banyak yang mau dibawa. Tunggu bentar ya. Bentar ya teman-teman. Sabar ya. Yang di YouTube juga itu saya sudah tulis nomor adminnya langsung ya. Tinggal di WA di sana, pesan alamatnya, kirim dan seterusnya.
Ini usaha si sulung nih, usaha dia mau nggak menyusahin orang tua dari dulu beliau ini. Dia suka kalau dia makan dari hasil keringatnya sendiri. Padahal udah berapa kali, udahlah nak, nggak usah kayak gitu, belum saatnya, kamu masih kuliah. Tapi tetap aja sembunyi-sembunyi sama temannya, bikin warkop, jualan sama teman-temannya. Udah, ternyata sudah mendarah daging dunia bisnisnya dia. Nah tuh, nah nenek lu Ini kiper. nampak depan ini ya. Bukan, itu belakang. Depan. Wajahnya mana? Nah, Oh ini baru depan. Nah tuh. Balik-balik. itu pinggir, yang barusan pinggir. Nih nenek Mukiper. Ini fotonya foto saya ya, yang di ini bukan Bang Juma ya. Ya, nanti tanda tangan teman-teman. Tanda tangan di sini di bawah mata. Nah, ini Ini kalau berapa? 29. 230. Ya. 230 yang 1000 buat Bang Handi. Untuk Bang Handi. Beli baju itu mah nggak perlu jual sawah kali. Nah ini ibu-ibu bisa pakai, tinggal baju dalaman yang lengan panjang itu loh, apa namanya? Minset. Pinset. Mindset. Ya itu. Keren ini bahannya combat. Ini paling ini ya. Yang combat tebal, yang paling tebal ini. Tebal ya. Ini tebal banget tapi adem. Dipakai di Bekasi di saya cuaca panas, tengah hari enak. Tetap dingin. Dia Dingin nggak sih Itu di enggak. akang. Kalau Itu di akang itu adem. L apa? Itu M ya itu ya di akang. Mana ada ini SL. XL. Sel. Gua enak ini enak banget. Ini kalau dipakai di mall kan ketemu sesama. Ini pecinta apologet ya? Iya bang, tinggal di mana kan bisa kenalan. Kode itu yang kita pakai. Tapi kalau dipakainya di mall di Pik 2, wah itu tuh anak buah Juma ternyata Nah, penghujat. nggak Tuh, apa-apa. lihat. Oh, enggak masalah. Jangan takut. Allah bersama kita. Tapi Sudah kemana-mana nih saya. di Jakarta saya Sudah pakai saya. Sudah saya Bang Zuma. Sudah saya. Alhamdulillah. Ke Dipakai Bandung. ke Jawa Timur, Jakarta, di mana-mana aman saya pakai. Nggak ada yang berani nyolek. Mereka itu guys, teriak-teriak itu di medsos, di dunia nyatanya berak di celana semua. Dekat mic-nya Kang, dekat mic-nya jauh. Ya, mereka itu beraninya di medsos, kalau dunia nyata kencing di celana semua mereka itu, nggak ada nyali, ciut. Iya, saudara dia Abdul. Silakan nanti di admin aja di WA aja ya. Teman-teman Muhammad Eko silakan. Enggak ini kok enggak sampai mencederai rekening. 230.000. 230 udah dapat tanda tangan guys. Tanda Ya. tangan Bang Handi. Saya suka lihat teman-teman make. Saya kemarin waktu di kita ulang tahun di Milad itu kan saya sempat bagi kepada teman-teman. Begitu mereka pakai, ternyata bagus baju ini. Bukan gambarnya bagus, yang kainnya memang bagus. Kalau gambarnya kan itu foto Bang Suma itu. WA-nya ke Bang Handi, ke Bang Order Handi. ke WA-nya. saya aja tak kasih langsung nomornya Adik Aji. Iya. Saya enggak. Set SS paling kecil S. Tolong teman-teman yang tahu nomorku di bawah ditulis. Enggak, bukan all size. Ada ukurannya, ada S, M, L, XL, double XL. Itu all size namanya. Itu namanya all size Akang. Semua S, M, L, XL itu semua. Ada yang all nanya, size. ada nggak yang cocok dengan ukurannya bom-bom? Ada beli yang triple X, habis itu gunting sampingnya sambung karung goni. cabut aja baligo yang di pinggir jalan itu tuh. Baligo spanduk dijahit. Ya silakan yang mau nomor HP-nya Bang Handi bisa disebut nomor tak Bang Handi? Nanti tinggal diteruskan ke Aji. Di bawah tulis dong nomorku. Masa nggak ada yang tahu nomorku sih? Aku nggak bisa ngetik sendiri. Ngetik Kang. Ayo cepet. Oke, 5 menit lagi ya, habis itu kita tutup ya. Nomor HP Kaosnya bisa dikredit. Alamat? Nomor HP akan juga nggak apa-apa. Nomor HP ku juga nggak apa-apa Kang. Bang Handi aja. Tunggu sabar.
Nih teman-teman ketik di bawah nih 0813, ketik ya, tolong ketik di bawah ya, 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulangi 0813 9233 7800 atas nama Bang Handi. Tolong Itu ada di tuh. spam tuh ada itu. Tuh udah ada tuh. Nah itu. COD nggak bisa. COD itu berlaku kalau sumber produknya itu kita nggak kenal, kan kita sudah kenalan. Nggak usah ragu, nggak mungkin Anda pesan kaos kami kirim kaos kaki bolong, enggak lah. Ya sahabat ini komunitas sahabat Stelonero mungkin Bang Suma, banyak tuh. Bang Suma mau mencalonkan diri dari jadi anggota DPR. Nggak mau jadi anggota, saya langsung ketua kalau bisa. Langsung ketua DPR Iya. langsung. Anggota nggak mau saya. Tadi teleponan sama Ustadz Alif ke Ternate itu gimana Guru Nda? Belum ada informasi. Nanti kalau sudah ada info dari sana. Kalau semalam sih Pak Ipannya naik ya Bang Handi ya. Sempat ngobrol, malah nanyain kapan ke sana katanya. Pak Ipan. Iya, nanti coba saya koordinasi dengan Ibu Ike aja dulu ya. Ya. Ini keren loh, keren, nggak bakal nyesel loh. Beneran, asli ini tebal banget ini. Nggak melar juga. Dicuci Enggak, berapa kali pun nggak melar. Ini udah setahun nih Guru Nda, masih bagus. Dan Nggak melar. ini teman-teman ya, sablonnya ini kelebihannya ya, kelebihan bukannya ini ya saya. Dibandingin, ada nggak ya? Ini sablonnya udah setahun dicuci. Saya kalau cuci kan laundry, kalau laundry kan pakai otomatis pakai mesin ya, mesin yang gede itu. Ini sablonnya lihat, Nggak pecah. nggak pecah, nggak ada luntur guys. Beneran ini bukan promosi angan-angan dan cita-cita, bukan, ini asli. Ini udah setahun ini. Keren kan? Baju kaosnya bisa dipakai ke gereja nggak? Boleh. Kenapa tidak? Bagi-bagikan di gereja. Woi jangan yang telepon, jangan telepon malam-malam di WA aja. HP jauh dari saya. Atau juga ada mungkin teman-teman, aku mau beli 10 bagi-bagi kepada apologet atau kepada siapa ya, itu lebih bagus gitu loh. Betul. Saya seumur umur punya baju kaos yang rakitan tangan kayak begini, bukan dari toko yang saya suka pakai. Salah satunya ini. Saya sendiri suka. Jalan pakai baju ini juga saya suka. Nyaman dipakai, dingin, kayak ada AC di dalam. Kalau yang saya pakai, saya mau saya lelang 1 juta. Ada yang mau beli nggak nih? 1 juta guys. Saya lelang nih. Ini buset. 229, 230 lah. Kaosnya sudah dibaptis gak? Sudah. Silakan langsung ke nomor Bang Handi. Iya, atau ke admin langsung ya, yang tadi. Nomor admin yang disebutkan 081 tambah 52 tambah 72 tambah 82 tambah 822. Gitu. Oke. Saya kira cukup Bang Handi. Makoni ro kapal. Ntar dulu saya lagi Ya. balas-balas nih. Tunggu. Siap. Banyak ya. Kalau beli 5 diskon nggak? Beli 5 diskon? Jangan dong. Kalau 5, kalau 1 lusin mungkin ada dari CAA ya. Iya. Pengamat debat dikirim udah di tanda tangan ya Kang. Oh tanya Guru Nda, tanyanya ke Guru Nda, jangan ke saya. Yang kirim beberapa saat lalu itu sudah kutandatangani semua kan? Udah aman itu. Lengkap dengan jempol. Tapi itu tanda tangannya, bolpennya nanti luntur nggak Guru Nda? Enggak. Spidol permanen atau Kang. Iya, permanen. Malah kalau bisa pakai pilox.
Yang keren tuh yang Ustaz Zugi dipakainya seminggu tuh bisa 3 kali Ustaz Zugi pakai kaos ini. Tapi masih bagus tuh. Betul betul. Kata beliau dingin, makanya sejuk pakainya. Adem ya. Adem. Enak ini. Tebal tapi adem, ini baru nemu saya apa namanya bahan kain kayak gini ya teman-teman. Baru nemu ini saya. Baru tahu gitu ada bahan kayak gini tebal tapi adem. Ini tipis, kan saya suka warna hitam. Ini tipis, tapi agak panas. Ini tipis nih, yang ini. Tapi panas, agak panas. Bau juga, bau ketek. Enggak loh. Bekas Emangnya antum. Lasmi dingin gratis kata saya. Pengennya dikasih mulu, saya gimana? Segan nanya sama Gununda, tanya aja langsung. Jadi begitu kalian beli, kalian order, itu udah ada tanda tangannya guys. Udah ada itu. Pokoknya semua yang order sekarang udah ada tanda tangannya. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Termasuk yang saya pakai, kalau sekarang udah ada semua. Oke. Udah ada berapa orang Bang Handi? Lumayan nih. Tunggu, terusin dulu promosi dulu. Saya balas dulu. Kalau Ya, beli dari promosi saya nih juga. ya, 299.000 plus ini nih topi. Buat sholat bisa guys. Promosi gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. saya naik Guru Gurunda ini mau SS bikin VT. Banyak pilihan. Kebetulan motif. saya juga orang Sulsel lagi di perantauan Kalimantan Timur di daerah Kukar. Izin Gurunda ya SS ya buat bikin VT. Siap. Silakan Bang. Ya. Terima kasih Daeng. Ye. Iya. Motifnya Gurunda kalau nanti nggak saya salah- pesan sama saya pesan sama Kanda Handi kalau Iya. saya hantar. Nah, saya telepon, saya sudah SS juga nomor teleponnya. Masya Allah. Ya, izin diturunkan. Ya siap. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Kalau warna setahu saya yang sekarang kemarin saya tanya ke Syah hitam. Semua hitam, nggak ada warna lain. Kalau motifnya motif baru, bukan motif seperti ini ya. Motif yang baru. Udah ada 10 lebih nih yang pesan dari saya. Mantap. Alhamdulillah. Masa cuma 10 sih. Ya mudah-mudahan besok ya. Iya, saya Tiap belum hari ikut. aja, Pada tiap hari tidur tiap semua. normal. Insya Allah besok juga akan dibalas dari anak Aji itu. Bocah udah molor